Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama kami mengucapkan puja dan puji kepada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat umur panjang dan nikmat sehat dan kesempatan. Terima kasih melakukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari kegelapan menuju arah terang benderang. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid, yang kami hormati Bapak Akhir dan jajarannya, dan yang kami hormati Bapak Komite Pengarah SDI yang akan berikan tausiah pada pada ini dengan tema toleransi dalam Islam. Dan singkatnya Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada pada ini. Habis bisa goreng kerupuk dibungkus yang dipasarkan. Ayo ngaji, walaupun ngantuk, semoga tambah ilmu dan tambah wawasan. Langsung saja kepada Bapak Ustaz Komite Umar SDI, waktu dan kesempatan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa nshur lima anaqdil wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak pengurus masjid yang kami hormati, bapak-bapak pengurus pengajian yang kami hormati, hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita, yaitu nikmat iman. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling utama dalam kehidupan ini adalah nikmat iman. Kenapa demikian? Karena hanya dengan iman amal kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan iman kita memiliki kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena dengan iman kita bisa hadir pada saat ini. Hati kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kita diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Maka iman ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Bagi orang yang beriman, dia pasti istiqomah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia pasti istiqomah untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Dia mengerjakan suatu kebaikan. Ketika dia dipuji, dia tidak terbang. Ketika dia dihina, dia juga tidak tumbang. Dia tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan. Ini ciri-ciri orang yang beriman, yang betul-betul melaksanakan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dipuji atau tidak dipuji, dia tetap istiqomah untuk menjalankan amal ibadah. Dia tetap istiqomah untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Untuk itu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu bersyukur kepadanya, Allah mengekalkan hidayah dan iman yang ada di dalam hati kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala imanik. Ya Allah yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami untuk beriman kepadamu. Tetapkan hati kami untuk taat kepadamu. Tetapkan hati kami untuk menjalankan perintah-perintah, sehingga sampai pada akhirnya nanti kita dapat menjalankan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan alhamdulillah pengurus Masjid Al-Muhajirin luar biasa. Luar biasa, ingin membuat kita semua agar tetap kokoh imannya kepada Allah. Kenapa? Karena iman ini kadang bertambah, kadang berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bertambah dan terkadang berkurang. Kapan dia bertambah? Ketika kita taat kepada Allah. Kapan dia berkurang? Ketika kita bermaksiat kepada Allah. Dan salah satunya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah adalah membuat pengajian-pengajian dan kita hadir di tempat pengajian seperti yang kita lakukan pada saat ini. Shalawat dan salam tentunya juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindu-rindukan. Sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Rasulullah, kita rindu kepada Rasulullah, kita tentunya bersolawat kepada beliau. Dan insya Allah kalau kita rajin bersolawat kepada beliau, kita memiliki semangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan nantinya kalau kita semangat untuk menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah kita bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami diamanahkan oleh seksi dakwah untuk menyampaikan materi tentang toleransi.
pada kesempatan ini. Dan materi ini penting. Orang yang hidupnya toleransi, insya Allah hidupnya aman, hidupnya tenang, hidupnya damai. Dan orang yang hidupnya tidak toleransi atau intoleran, maka hidupnya pasti susah. Kenapa? Dia selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Dia selalu menyalah-nyalahkan orang lain dan membenarkan dirinya sendiri. Yang belum tentu benar menurut kita, belum tentu benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu kita mengatakan itu tidak benar, tetapi siapa tahu justru di situ terdapat kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asa ayyakuna khairul lakum fa huwa syarrul lakum, asa ayyakuna syarrul lakum fa huwa khairul lakum. Boleh jadi sesuatu yang engkau menganggap baik, tapi ternyata di situ terdapat sesuatu yang kurang baik. Boleh jadi sesuatu yang kamu menganggap itu tidak baik, siapa tahu di situ terdapat mutiara-mutiara yang luar biasa. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup toleransi itu sangat penting. Dan di negara kita toleransi itu diatur yang kita kenal dengan tri kerukunan hidup, yaitu rukun inter umat beragama, rukun antar umat beragama, dan yang ketiga rukun antara umat beragama dengan pemerintah. Insya Allah kita akan aman. Tapi kalau yang satu mengklaim paling benar, yang satu mengklaim paling benar, tidak menghargai yang lain, maka inilah yang membuat hidup kita ini susah. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu toleransi itu apa? Toleransi itu sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antar individu atau kelompok dalam hal keyakinan. Kalau istilah sekarang ada istilahnya moderasi beragama. Nah, sering kita dengar apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama itu jalankan agama dan keyakinan yang kita miliki dan hormati keyakinan atau agama orang lain. Jalankan agama dan keyakinan yang kita miliki, hormati keyakinan dan ibadah orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam Islam ada istilahnya yaitu tasamuh. Mungkin pernah kita dengar, yaitu memiliki sikap menerima dan menghargai adanya perbedaan. Perbedaan ini pasti ada, apapun itu pasti ada. Maka orang yang paling baik itu orang yang bisa menghargai perbedaan. Jangankan dalam skup yang luas, skup yang kecil saja di dalam keluarga kita, antara suami istri pasti ada perbedaan. Sebelum menikah, kaulah satu-satunya bidadari di dalam hidupku. Tidak ada yang lain selain dirimu. Engkau adalah orang yang paling sempurna. Sebelum menikah, setelah menikah,
semakin lama menikah, semakin banyak perbedaan. Ketika kita tidak bisa saling menghargai, saling menghormati, maka ujung-ujungnya pasti akan ada kehancuran. Tetapi di dalam rumah tangga ada saling menghormati, saling menghargai perbedaan, insya Allah rumah tangga akan utuh. Ini contoh kecil. Antara orang tua dengan anak, antara saudara, pasti ada saja perbedaan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menjelaskan kepada kita tentang perbedaan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wal untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepadaku. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbedaan itu pasti ada. Tetapi ingat, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itulah orang yang paling mulia. Kita sebagai umat Islam, kita mengatakan kita ini baik, kita ini mulia, tapi sudahkah kita menjalankan perintah Allah? Kuatkah kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kemuliaan itu bukan pengakuan kita. Boleh kita mengaku paling baik, tetapi belum tentu kebaikan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya orang yang paling mulia itu adalah orang yang badannya tinggi dan besar, berarti saya ini tidak dimuliakan karena saya ini kecil dan pendek. Kan begitu. Sekiranya orang yang paling mulia itu orang yang paling ganteng, bodinya bagus, berarti saya ini tidak mulia di sisi Allah, karena bodinya ya begitu-begitu sudah. Tapi ingat, Allah tidak melihat bagaimana bentuk tubuhmu, bagaimana pakaian, tapi Allah melihat hati kita. Tuluslah kita beribadah kepada Allah, tuluslah kita membantu orang lain, tulus enggak kita untuk beramal sosial. Ketika hati kita ini bagus, ketika hati kita ini baik, insya Allah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang besar itu bukan orang yang besar badannya, dan orang yang kecil itu bukan orang yang kecil badannya, tapi orang yang besar adalah orang yang punya ilmu dan adab, walaupun badannya kecil. Dan orang yang kecil adalah orang yang kurang ilmu dan kurang adabnya, walaupun badannya besar. Dan insya Allah saya lihat kita yang hadir di sini ini orang yang besar semua, orang yang besar-besar semua. Selain besar badan, juga besar ilmu dan besar adab. Luar biasa. Dan alhamdulillah saya lihat dari 4 pengajian yang ada di Waingapu ini, saya lihat luar biasa. Ada kita punya jemaah yang selalu ada di mana-mana. Mungkin mereka tidak kemana-mana, tapi mereka ada di mana-mana. Pergi di suatu masjid yang lain, beliau ada di sini.
pergi di suatu masjid yang lain, beliau ada di situ. Ini luar biasa, luar biasa. Dan orang yang seperti ini merupakan ciri-ciri orang yang rendah diri, dan orang yang rendah diri itu pasti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tawaddo'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang rendah diri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, dan siapa yang menyombongkan diri akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang merendahkan diri itu, walaupun dia tahu, walaupun dia pintar, dia hadir di majelis ilmu seolah-olah dia belum mengetahui apa-apa. Nah, beda dengan orang yang menyombongkan diri, ilmu baru hanya sedikit dan menganggap majelisnya yang paling mulia, majelis yang lain itu dianggap remeh. Semakin luas pergaulan kita, maka insya Allah wawasan kita itu pun akan semakin luas. Semakin sempit pergaulan kita, maka wawasan kita pun akan semakin sempit. Dan biasanya orang yang jarang bergaul, mereka selalu menganggap dirinya paling baik. Orang yang selalu bergaul dan banyak pergaulan, wawasannya luas dan dia mengetahui kelebihan sesuatu. Karena sesuatu itu pasti punya kelebihan. Dan alhamdulillah biasanya mereka memanfaatkan kelebihan-kelebihan itu untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam sendiri tentang toleransi kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sering kita baca setiap hari dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakan wahai orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kamu sembah dan kamu pun bukan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Untuk itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toleransi itu kita menghargai perbedaan, baik yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Dan biasanya kita ini kalau senang dengan toleransi, kalau tidak senang lain ini. Yang jelas, sesuatu itu akan terlihat baik tergantung dari mana kita pandang. Jangan sampai salah pandang. Kalau salah pandang itu salah sasaran. Harus pandangannya tepat. Ketika berbicara masalah Islam, harus dipandang dari sisi agama Islam. Maka Islam itu akan benar. Kalau kita bicara agama lain, jangan dipandang dari sisi Islam. Nanti salah semua, nanti repot. Perempuan cantik itu siapakah perempuan yang paling cantik di dunia ini? Tidak bisa disepakati ini perempuan paling cantik. Yang jelas perempuan paling cantik di dunia ini adalah tergantung siapa yang memandang. Dan tentunya yang paling cantik perempuan yang paling cantik di dunia ini adalah istri kita masing-masing. Menurut kita istri saya ini paling cantik, tiada duanya. Menurut orang lain belum, istri saya paling cantik. Itu bisa berkelahi. Cantiknya seorang wanita tergantung siapa yang memandang. Cantiknya seorang wanita tergantung selera masing-masing. Ada yang seleranya tinggi, ada yang seleranya sedang-sedang saja,
Ada yang seleranya yang hitam, yang putih, yang hitam manis, hitam, ada juga yang pendek hobinya. Itu tergantung selera masing-masing. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering terjadi perselisihan karena memandang sesuatu itu bukan dari posisinya. Ya. Orang sering memfilosofikan memandang sesuatu itu seperti angka 6 dan 9. Angka 6 dan 9. Bukan gaya 69. Ada orang mengatakan gaya 69. Saya bilang apa lagi itu gaya 69? Saya tidak tahu gaya 69 atau gaya 96 itu gaya apa. Angka 6 dan angka 9. Angka 6 kalau dilihat dari bawah, angka 6 kan begini. Kalau dilihat dari bawah dia angka 6. Tapi kalau dilihat dari atas dia bukan 6 lagi, jadi angka 9. Begitu juga angka 9. Kalau angka 9 tulisannya 9, kalau dilihat dari bawah betul angka 9. Tapi kalau dilihat dari atas dia menjadi angka 6. Itu artinya apa? Kebenaran itu tergantung dari sisi mana kita pandang. Itu kebenaran. Kalau menurut kita benar, ya yakini, oh ini benar di angka 6. Jangan melihat dari sisi yang lain lagi, nanti salah lagi nanti. Kita melihat, meyakini ini benar, kita jalankan. Orang lain mengatakan salah, biarkan dia. Kita harus meyakini kebenaran yang kita yakini. Kita jalankan kebenaran yang kita yakini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama Islam begitu banyak mengajarkan kita tentang hidup toleransi. Karena keyakinan ini tidak bisa dipaksa. Yang namanya keyakinan tidak bisa dipaksa. Keyakinan itu haknya Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan petunjuk, pasti dia mendapat petunjuk. Kalau Allah belum menghendaki, tidak akan dapat petunjuk. Maka tugasnya kita ini adalah menjalankan perintah Allah, mengajak orang lain untuk mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita punya hak untuk merubah seseorang. Tapi insya Allah dengan perjuangan dan pergerakan kita, kebaikan dan hidayah itu akan tersalurkan kepada orang lain dan akan tersebar kemana-mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi." Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antara mereka juga ada pula orang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Antal bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang
aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Lana amalana walakum amalukum. Untuk saya amalan saya dan untuk kamu amalan kami. Begitu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat jam tinggal sedikit ini. Mudah-mudahan cepat selesai. Kalau ini prinsip hidup kita, insya Allah hidup kita ini aman. Kita yakini, kita jalankan. Orang percaya, jangan kita paksakan. Yang terpenting kita meyakini apa yang kita yakini, menjalankan suatu kebaikan, jangan sampai mencela atau menghina orang lain. Begitu juga orang lain, yakini apa yang dia yakini, jalankan apa yang dia ingin jalankan, jangan sampai mencela atau mengganggu diri kita. Karena apapun yang kita lakukan akan menjadi pertanggungjawaban bagi diri kita masing-masing. Untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar di berbagai macam pengajian bahwasannya orang beriman itu bukan hanya orang yang melaksanakan sholat, orang yang rajin ngaji, orang yang zikir, tetapi orang yang beriman itu juga orang yang mampu menjaga hubungan sosial, orang yang mampu menjaga hubungan baik dengan saudara-saudaranya. Dan di dalam agama Islam ada dipanggil sebagai ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, dan itu dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Ada juga disebut ya ayyuhan nas, wahai manusia, tanpa memandang dulu kalau beriman atau tidak beriman, maka disebut ya ayyuhan nas. Dan orang yang paling baik menurut agama adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mampu berbuat baik atau bermanfaat kepada orang lain. Wasyarun nasi adarrahum linnas. Orang yang kurang baik adalah orang yang mampu atau memberikan mudarat bagi orang lain. Nah, orang lain di sini tidak ditentukan mau beriman mau tidak beriman. Yang jelas mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Kita memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Ini diajarkan oleh agama Islam. Karena siapapun dia, apapun bentuknya, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sesama manusia, sesama hewan, sesama dengan tumbuh-tumbuhan, dengan apa yang ada di lingkungan kita ini, agama Islam mengajarkan kita agar berbuat baik. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat ketika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka hendaklah kita berbuat baik kepada orang lain. Fi anfusikum afala ta'qilun, kepada dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak memikirkan? Segala sesuatu itu ada di dalam diri kita. Ketika kita senang dihormati orang lain, maka hormatilah orang lain. Ketika senang kita dimuliakan oleh orang lain, maka muliakanlah orang lain. Kalau kita tidak senang disakiti oleh orang lain, maka jangan sakiti orang lain.
Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang paling baik, dakwah yang paling mujarab adalah dakwah bil hal. Dakwah bil hal afdalu bil lisan. Dakwah dengan perbuatan itu lebih afdal daripada dakwah dengan lisan. Kenapa? Siapapun bisa mengatakan, ayo dalam kehidupan sehari-hari kita harus lemah lembut, kita harus kasih sayang, kita harus saling mencintai. Tapi belum tentu dalam perilakunya. Tapi orang yang perilakunya baik, tutur katanya sopan, tingkah lakunya baik, orang pasti senang kepada dia. Orang akan cinta kepada dia dan orang akan mencari tahu siapa itu, bagaimana dia, seperti apa dia, dan banyak orang yang meniru dengan apa yang kita lakukan. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Karena setelah ini saya yakin pasti ada saja yang bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq wa hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.